Iya Bu, 4 orang lagi. 4 orang lagi. Oke, kalau saya dimulai saja ya Pak Irwin sambil menunggu temannya supaya nanti tidak malam, tidak sampai maghrib ya, karena setiap orang kan 40 menit ya presentasinya. Ya. Ya, silakan dimulai saja Pak Irwin. Bu Titin, mohon Bu bantuannya. Ya, silakan Ibu Titin yang jadi moderator ya. Ya, baik ya. Kita mulai Ya, teman-teman silakan, Bu ya. Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang teman-teman semua, ketemu lagi kita di Zoom ya. Baik, sebelum kita memulai peer teaching kita pada siang hari ini, kita berdoa dulu semoga kita diberikan kelancaran dalam mempresentasikan atau melakukan peer teaching pada siang hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk menyingkat waktu, jadi nanti untuk urutan peer teaching pada siang hari ini, urutan pertama Pak Irwin, kemudian urutan yang kedua Pak Wildan, dan urutan yang terakhir itu Ibu Dewi. Baik, untuk menyingkat waktu di jam laptop saya itu sekarang jam 14.07. Berarti 40 menit dari sekarang nanti sampai jam 14.47 untuk Pak Irwin penampil pertama. Silakan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Kabarnya bagaimana? Baik atau ada yang sakit atau sehat semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Bapak harap semuanya sehat semuanya ya, harus dijaga kesehatannya. Amin. Apalagi musim-musim seperti ini kalian harus tetap menjaga pola makan dan juga jangan lupa tidurnya yang cukup. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak minta Wildan untuk memimpin doanya dulu untuk teman-temannya. Siapa? Ya, untuk teman-teman yuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum mulai pelajaran. Semuanya di tempat duduk, siap. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Wildan sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak seperti biasa mengabsen terlebih dahulu untuk kehadiran kalian di kelas ya. Oke. Ini Bapak panggil satu-satu ya. Kalau misalkan Bapak panggil, harap bilang hadir begitu. Arista. Hadir. Dewi. Hadir, Pak. Eka Budi. Hadir, Pak. Tiana hadir. Hayatul. Hadir, Pak. Wildan. Hadir. Isna. Hadir. Maria. Hadir, Pak. Eneng. Hadir ya. Kemudian Nur Ungki hadir. Titin. Hadir. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Jadi Bapak harapkan untuk pembelajaran berikutnya ke depannya juga tetap harus hadir semuanya supaya tidak kalian ketinggalan pelajaran. Nah, jangan lupa hari ini kita belajar IPA, jadi buku-buku pelajaran yang lain tolong dimasukkan terlebih dahulu. Alat-alat tulisnya disiapkan supaya kalian siap menerima pembelajaran. Oke? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ini udah siang biasanya, masih mulai ngantuk-ngantuk nih. Kita senam dulu, namanya senam isi piringku. Nah, kalau tahu lagunya, silakan diikutin lagunya ya. Ini akan berkaitan juga dengan materi kita. Kira-kira belajar apa sih Pak? Kok disuruh senam isi piringku ini? Nah, ayo kita sama-sama bernyanyi. Dan kalau mau menari ikutin alunan jogetannya, silahkan. Oke, Bapak putar ya. Sebentar. Oke.
Tuhan cerdas. Cuci tangan pakai sabun. Ingat isi piringku. Ku anak sehat dan cerdas, gemar makan buah, sayur, karbohidrat dan protein. Ku minum air dan susu. Tak lupa cuci tangan pakai sabun. Oke. Nah, itu tadi lagunya. Mudah-mudahan bisa membuat kalian semakin semangat di siang ini, walaupun tadi suaranya agak kurang kencang ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, nah akan ada yang namanya pre-test. Ini untuk menguji pemahaman kalian ya. Nah, silakan dikerjakan di buku latihan kalian dan juga pakai pulpennya ya. Nah, ditulis jawabannya apa, misalkan A, B, C begitu ya. Ada 5 buah soal. Ya, Pak. Bukan. Ini nomor 1. Ya, Pak. Nomor 2. Langsung ditulis apa jawabannya di Ya. bukunya. Sudah, Pak. 3. Sudah, Pak. Oke, 4. Udah ya. 5. Sudah. Ini yang terakhir, silakan ditulis jawabannya semuanya. Bapak minta bantuan Wildan dikumpulkan nanti jawabannya ke teman-temannya ke depan nanti ya setelah selesai semuanya. Iya, Oke. Pak. Siap. Sudah dikumpulkan ya. Oke, terima kasih. Nanti kita akan Bapak koreksi. Kita lihat bagaimana pemahaman kalian terhadap materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, ingat nggak dengan materi kita yang sebelumnya? Coba, Maria, ingat nggak materi apa sebelumnya? Lupa, Pak. Oke, jadi Bapak ingatkan kembali materi kita sebelumnya yaitu tentang nutrisi pada makanan. Seperti itu. Jadi masih pada bab tentang sistem apa? Sistem pencernaan, Pak. Betul, iya. Jadi masih tetap bahasan sistem pencernaan, cuma kita masuk ke pertemuan kedua kita setelah nutrisi ya kemarin ya. Oke, Bapak harapkan jangan dilupakan materi yang sebelumnya karena materi-materi dalam pelajaran IPA itu saling berkaitan. Jadi jangan sampai lupa, oh apa materinya ya. Nah, tapi kita masih tetap pembelajarannya sistem pencernaan. Nah, untuk pertemuan pada hari ini, yaitu kita mempelajari tentang organ pencernaan manusia dan bagaimana proses pencernaannya. Kira-kira mulai tergambar enggak? Dari lagu tadi sudah mulai, oh ada tentang isi piring, ada tentang makanan. Bagaimana sih pembelajarannya untuk pada siang hari ini? Nah, kita akan ikuti bersama-sama nanti bagaimana proses pembelajarannya berlangsung ya. Nah, sekarang Bapak tanya lagi, kan minggu lalu sudah belajar tentang nutrisi pada makanan. Coba Eka Budi, masih ingat nggak sih tentang nutrisi? Suaranya nggak kedengeran, Eka Budi, coba lebih keras lagi. Ya, nutrisi itu yang terkandung di makanan ya, Pak. Kayak Betul. misalkan karbohidrat, kayak gitu. Ya, ada karbohidrat, apalagi tadi di lagu juga ada disebutkan, selain karbohidrat ada apa lagi? Protein, Pak. Iya, ada protein, ada satu lagi yang penting juga ada Vitamin, Vitamin. Pak. Mineral, vitamin, iya, betul. Jadi lemak. semua yang kalian sebutkan tadi ada karbohidrat, vitamin, mineral, lemak, protein, itu semua itu adalah nutrisi. Nah, sekarang kita ingat-ingat lagi, penting nggak sih nutrisi itu untuk tubuh kalian? Coba Wildan, penting nggak Wildan untuk nutrisi di tubuh kamu? Penting, Pak. Nah, Biar tidak lemes. benar. Kalau kamu tidak makan, apa yang akan terjadi? Kalau kayak puasa aja deh, gimana kalau puasa? Lemes nggak? Lemes, Pak. Lemes, Pak. Benar. Apalagi kalau anak-anak muda sekarang nih katanya lemes besti, nggak disemangatin katanya. Ternyata bukan Ayam. karena disemangatin, tapi karena tubuh kita kekurangan nutrisi. Apalagi kalau kamu suka
menunda-nunda makan, itu nanti bisa malah muncul berbagai macam penyakit. Nah, lanjut lagi nih, di mana sih nutrisi dicerna? Kamu makan lewat apa ya? Coba Ungki, kamu jawab, di mana sih nutrisi kamu dimulai pertama kali kamu cerna? Lewat mulut, Pak. Betul. Ada organ lain tidak di dalam tubuh kamu yang bisa kamu gunakan untuk makan? Tidak ada? Gigi, Belum Pak. tahu, Pak. Kan belum belajar, Pak. Ya, itu dia makanya nanti kita akan belajar pada hari ini. Tapi yang jelas jawaban dari Ungki tadi benar bahwa untuk memulai pertama kali kita makan itu dimulai dari organ yang namanya mulut. Jadi mulut kita itu adalah salah satu organnya ya. Oke. Setelah saya tahu apa yang akan kita pelajari, Bapak menampilkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi organ dan sistem pencernaan ini. Yang pertama, setelah melalui bahan ajar, kalian mampu mengidentifikasi pencernaan manusia. Apa-apa saja organnya, seperti itu. Kemudian, setelah melalui pengamatan video, kalian bisa menjelaskan fungsinya apa. Kemudian, setelah melalui literasi bahan ajar, kalian bisa menentukan jenis pencernaan apa sih yang terjadi pada organ-organ kita. Dan setelah kalian membaca, melihat video, kalian berdiskusi juga, kalian bisa mampu menganalisis sistem pencernaan manusia. Dan yang terakhir ini yang menarik, karena kalian nanti akan Bapak ajak untuk bermain peran. Nah, mungkin kalian selama ini melihat bermain peran itu seperti kayak artis-artis. Nah, Bapak akan buat kalian seperti artis. Cuman materinya adalah tentang sistem pencernaan. Ya, jadi harap disimak dengan baik, kita ikuti pembelajarannya supaya kalian bisa makin bersemangat ya, walaupun di siang-siang hari belajarnya kita harus tetap bersemangat. Baik, Pak. Ya. Nah, coba Titin dibaca bentuk penilaiannya apa-apa aja nih yang Bapak lakukan pada pertemuan kali ini. Di situ ada pengetahuan, nanti ada tes tertulis, terus Ya. ada sikap, nanti yang dinilai aktivitas, terus Ya. ada keterampilan, itu berupa unjuk kerja, Pak. Ya, ini apa ya Pak maksudnya Pak? Jadi tes tertulisnya tadi sudah kalian lakukan di awal, itu dalam bentuk pre-test, nanti juga di akhir ada post-testnya. Nah, kalau sikap bagaimana? Jadi Bapak akan menilai kalian, baik dalam kelompok maupun secara individu nanti. Kalau kalian aktif dalam kelas, maka nilainya sikapnya bagus. Nah, unjuk kerja ketika nanti kalian bermain peran sebagai organ-organ nanti, kalian bisa menampilkan yang terbaik. Nah, itu namanya nilai keterampilan kalian, ya. Kan di rapot juga ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Jadi, dua-duanya harus bagus. Jadi, jangan hanya nilai pengetahuan saja, nilai keterampilan juga harus didukung. Seperti itu. Nah, tadi sudah tahu jenis penilaiannya. Sekarang ngapain sih, Pak? Kita belajar ini nih, Pak. Kan kalau kalian tuh sering tuh kayak nanya kayak gitu, ngapain sih kita belajar kayak gini, apa gunanya? Nah, di sini ada beberapa manfaat yang kalian akan dapatkan kalau kalian sudah mempelajari sistem pencernaan. Coba bantu Bapak dibaca manfaatnya apa-apa saja sih untuk mempelajari sistem pencernaan ini. Bisa bantu Bapak, coba Hayatul dibaca. Yang pertama dulu. Manfaat mempelajari sistem pencernaan yang pertama, dengan mempelajari materi pada bab ini diharapkan kalian dapat memahami keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta kelainan yang terjadi pada sistem pencernaan makanan sehingga dapat mengetahui sistem pencernaan pada manusia. Iya, betul. Kemudian yang kedua, coba Ungki dibaca. Manfaat kedua apa lagi ya? Selain itu, kalian juga diharapkan dapat berusaha menjaga kesehatan pada organ pencernaan serta dapat mencegah gangguan atau penyakit yang mungkin saja timbul pada organ tersebut. Iya, betul sekali. Terima kasih anak-anak Bapak yang sangat hebat, sangat aktif, dan sangat ceria dalam mempelajari pelajaran kita pada hari ini. Ada Hayatul dan juga Ungki, terima kasih sudah menyebutkan manfaatnya. Jadi, kalau ditanya, belajar IPA apa sih gunanya? Nah, ini ya salah satunya. Bisa kalian tahu materinya itu ada kaitannya dengan tubuh kamu. Kayak gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini Bapak ada sebuah video yang akan Bapak tampilkan kepada kalian. Tolong kalian simak dengan baik-baik. Ya, kalian simak dengan baik-baik. Karena ini akan berkaitan dengan tugas-tugas yang akan kalian kerjakan. Ini videonya video kartun, oke? Tentang pencernaan manusia. Mari kita simak bersama-sama ya.
Situ ada sistem pencernaan, coba dilihat. Aku tertinggal rombongan. Di mana ya mereka? Aku rasa tadi rombonganku masuk ke sini. Di mana aku? Kamu berada di ruang laboratorium percobaan simulasi sistem pencernaan rahasia. Hah? Organ mulut besar maksudmu? Ya, inilah organ pertama dalam sistem pencernaan kalian. Di sini proses pencernaan mekanik dan kimiawi terjadi. Oke. Apa itu proses mekanik dan kimiawi? Jika kita makan untuk mendapatkan energi, makanan yang masuk ke dalam tubuh akan melalui proses pencernaan. Proses ada yang mekanik yaitu ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremes. Sedangkan pencernaan kimiawi biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim pencernaan. Oh, dan itu pasti tugas gigi dan lidah yang mengunyah makanan ya? Ya, betul sekali. Dan untuk menghancurkan makanannya dibantu oleh alveolus yang mengeluarkan mukosa, sedangkan antibakteri dan enzim amilase. Bagaimana kamu bisa sampai ke tempat ini? Aku terpisah dari rombonganku dan tersesat ke sini. Aku tidak kuat menahanku. Di sini aku akan meminta bantuan. Kenapa kamu bisa ada di sini? Mari Profesor bantu. Terima kasih, Prof. Aku terpisah dari rombonganku dan tersesat ke sini. Kamu seharusnya berhati-hati, karena tempat ini masih dalam percobaan. Cepat pakai kostum ini. Jadi, lebih bagus. Itu boleh makanan yang sudah halus. Ayo kita ke kerongkongan. Tempat ini adalah kerongkongan atau esofagus. Aduh, guncangannya besar. Ini karena gerak peristaltik si otot kerongkongan. Dia mendorong bolus ke dalam lambung. Ayo ikut aku. Di sini juga terdapat epiglottis untuk menutup ujung saluran pernapasan agar makanan tidak masuk ke sana. Dan inilah lambung. Lihat, Prof. Sampai 7 meter. Untuk duduk Dan yang menonjol. terlalu banyak saja. Sama kan Anak yang tersesat itu. Gitu. Syukur. Apalagi Ayo Dinda, kamu sudah ditunggu oleh rombonganmu. Iya. Oke, tadi sudah ditonton semuanya ya. Bagaimana? Coba responnya Bapak minta. Bagaimana setelah menonton video ini? Eka Budi, seneng nggak? Seneng Pak, karena Oke. ada seperti itu. Oke, sekarang Bapak tanya, Videonya. apa sih organ-organ dari pencernaan yang kamu tangkap dari video tadi? Coba disebutkan. Tadi ada rongga mulut, Terus? terus ada lambung, Nah. terus ada usus. Apalagi ya Pak? Lupa ya, oke, nggak apa-apa. Setidaknya kalian sudah bisa memahami nama-nama organ yang ada di dalam pencernaan kalian. Nanti untuk semakin mempermahamkan kalian tentang jenis-jenis organ, nama-nama organ dan fungsinya, kita akan bersama-sama melakukan pengamatan dan juga mengerjakan LKPD supaya kalian lebih paham nama-nama organ yang ada di dalam sistem pencernaan kalian ya. Baik. Nah, untuk membuat kalian semakin paham, Bapak akan membagi kalian ke dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD. Nah, LKPD-nya itu namanya LKPD sistem pencernaan. Di sini Bapak bagi menjadi 2 kelompok saja. Kelompok 1 ada Arista, Dewi, Graciana, Hayatul, Isna, dan Neneng. Kemudian kelompok 2 ada Nur Ungki, Maria, Wildan, Titin, dan Eka Budi. Nah, kenapa hanya 2 kelompok? Karena nanti kalian akan bermain peran. Apa Pak peran kami Pak? Apakah sebagai Power Rangers Pak atau sebagai Ultraman Pak? Tidak ya.
Jadi anak-anak Bapak yang hebat-hebat ini akan menjadi organ-organ pencernaan pada manusia. Ya. Baik. Kita akan lihat LKPD-nya bersama-sama. Bapak bagikan dulu LKPD-nya ya. Tolong. Baik, Pak. Tolong Wildan dibagi-bagi dulu LKPD-nya kepada oh ya, Bapak lupa. Langsung ke kelompoknya dulu ya. Tadi yang Bapak sebutkan nama-nama kelompoknya. Untuk kelompok 1 itu ada Arista, Dewi, Graciana, Hayatul, Isna, dan Neneng. Langsung berkumpul ke kelompoknya dulu. Oke, kalau bergerak jangan kursinya ribut ya. Yang bergerak itu kakinya bukan mulutnya. Kemudian kelompok 2, Nur Ungki, Maria, Wildan, Titin, dan Eka Budi. Silahkan berkumpul kembali dengan kelompoknya. Baik, Pak. Oke, sudah ya, sudah berkumpul. Oke, Bapak bagikan. Oke, kita lihat sama-sama. Kita lihat sama-sama LKPD-nya. Tentang sistem pencernaan pada manusia. Ini ada gambar anak lagi makan nih. Nah, tujuan pembelajarannya sama seperti yang tadi ya. Nah, oke, sekarang tulis dulu anggota kelompoknya. Ada 6 orang, silakan ditulis nama-namanya. Oke, sudah. Kemudian kelasnya, kelas 8A ya, silakan ditulis. Baik, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu untuk pengerjaan dari atau pengisian dari LKPD ini. Ada beberapa kegiatan yang harus kalian lakukan ya. Oke, jadi nanti kalian baca bahan ajar yang sudah Bapak bagikan sebelumnya di minggu lalu tentang sistem pencernaan. Dibuka kembali, dibawa kan ya? Bahan ajarnya dibawa nggak? Dibawa, Pak. Bawa, Pak. Jangan sampai nggak dibawa. Kalau ada yang nggak bawa, maju ke depan ya. Kemudian buku teksnya jangan lupa, catatan-catatannya ya, berkumpul di dalam kelompoknya, kalian akan berdiskusi. Tadi kalian sudah mengamati tayangan video, kemudian kalian sudah melihat beberapa gambar, ya kan? Nah, kalian tentu sudah mencatat tentang informasi-informasi penting. Nah, selanjutnya informasi penting itu akan kalian buat ke dalam LKPD ini. Apa saja Pak pekerjaan kami Pak? Oke, dilihat. Nah, nanti kalian akan mengisi nama-nama organ pencernaan beserta fungsinya. Jadi nanti ditulis. Ini gambarnya organ apa, ini organ apa, ini organ apa, fungsinya di sebelahnya ya. Jelas ya untuk tabel 1? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Bagus. Kemudian setelah kalian mengisi nama organ dan fungsinya, kalian akan mengisi juga jenis pencernaan baik mekanik ataupun kimiawi yang terjadi pada makanan, yang terjadi pada organ kalian seperti itu. Di sini ada mulut dan lambung usus halus. Kalian tulis bagian organ yang berperan, terus proses pencernaannya bagaimana. Nah, hasil pencernaannya juga kalian tuliskan ya. Dan nanti di akhir akan ada 4 buah soal terkait dengan materi sistem pencernaan. Sudah cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, silakan diisi dulu LKPD-nya masing-masing kelompok. Bapak beri waktu 5 menit. Setelah itu nanti mohon maaf, semua kelompok, semua anggota kelompok maju ke depan. Kalian nanti akan berperan menjadi organ pencernaan ya. Oke, Bapak beri waktu kalian 5 menit. Sambil-sambil dicari informasinya, boleh dari bahan ajar kalian, boleh dari video, boleh dari buku buku teks yang kalian punya ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Ada kesulitan? Kalau ada kesulitan, tolong ditanyakan. Jadi jangan sampai kalian bingung mengisinya ya. Oke. Sudah cukup waktunya? Oke, sekarang Bapak minta semua anggota kelompok 1 maju ke depan. Ada Arista, Dewi, Graciana, Hayatul, Isna, dan Neneng ya. Nah, silahkan kalian akan berperan menjadi organ pencernaan.
pencernaan. Gimana Pak caranya Pak? Nah ini sudah ada naskahnya, kalian cukup baca. Jadi Bapak contohkan ya, seperti ini. Harus pakai nada yang imut boleh, yang lucu boleh, sama pakai gaya juga boleh ya. Jadi kayak begini, misalkan, aku adalah mulut. Fungsiku adalah mengunyah makanan dan mencerna dengan air liur. Nah, kayak begitu. Boleh dengan gaya yang paling lucu menurut kalian, paling heboh, paling keren seperti itu supaya kalian semakin mengingat materinya. Oh, ternyata ini mulut, fungsinya mengunyah dan mencerna dengan air liur. Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Sekarang Pak. kita coba kelompok 1, Arista. Coba kamu berperan menjadi mulut. Silakan Arista. Oh, Aristanya lagi izin ke WC ya. Ya udah, kita ganti Dewi. Silakan Dewi, kamu berperan sebagai mulut Dewi. Iya, terima kasih, Pak. Aku adalah mulut. Nah, fungsiku mengunyah makanan dan mencerna dengan air liur. Oke, bagus sekali. Oke, sekarang si Graciana jadi kerongkongan. Baik, Pak. Aku adalah kerongkongan. Fungsiku sebagai jalan makanan menuju ke lambung, menghasilkan gerak peristaltik, mencegah naiknya cairan lambung. Oke, bagus. Lanjut, Hayatul menjadi lambung. Baik, Pak. Aku adalah lambung. Fungsiku mengolah, menyimpan, dan menyingkirkan zat berbahaya. Fungsi lambung juga untuk menyerap zat yang baik untuk tubuh. Bagus ya, intonasinya semakin bagus. Jadi semakin baik intonasi kalian, Bapak akan nilai kalian untuk penilaian unjuk kerjanya semakin baik ya. Jadi sekreatif mungkin, semenarik mungkin, dan selucu mungkin. Tapi sambil juga ditunjuk letak organnya ya. Jadi misalkan kayak kerongkongan sambil megang kerongkongan, lambung pegang lambung. Oke, lanjut. Isnah, coba kamu menjadi hati Isnah. Aku adalah hati. Ya. Fungsiku memproduksi cairan empedu, membantu proses pencernaan makanan. Iya, bagus sekali. Lanjut, Neneng. Nenengnya sudah bisa atau lagi ke WC? Lagi ke WC tadi, Pak. Ya, Arista jadi pankreas. Coba Arista. Baik, Pak. Aku adalah pankreas. Fungsiku sebagai organ yang memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut. Iya, bagus Arista ya. Oke. Jadi Bapak ucapkan terima kasih untuk kelompok 1 karena sudah menampilkan peran-peran yang sudah kalian buat di dalam organ-organ pencernaan. Jadi bisa kalian buat sekreatif mungkin dan coba dihafalkan. Nanti teman-teman yang lain mendengarkan dan dihafal juga ya. Jadi kalian tahu, oh fungsinya ini, oh ini namanya organ ini, seperti itu. Nah, untuk kelompok 2, mohon maaf, tadi masih ada yang belum ya? Masih ada usus halus nih, Bapak minta Maria, coba kamu berperan menjadi usus halus, Maria. Aku adalah usus halus. Fungsiku memecah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi senyawa yang lebih sederhana. Oke, satu aja fungsinya nggak apa-apa. Satu aja fungsinya ya. Lanjut. Oke, Pak. Wildan, jadi usus besar. Satu aja fungsinya ya. Saya usus besar. Saya berfungsi membantu pembusukan sisa-sisa makanan. Jika tidak ada saya, makanan tidak akan busuk. Jadi usus besar karena sesuai dengan namanya ya, besar. Jadi suaranya juga besar dan memang fungsinya juga memang sangat penting karena untuk mencerna dan membusukkan sisa-sisa makanan. Jadi yang akhirnya nanti kalian akan buang. Nah, ini yang ujung nih yang belum. Titin, coba jadi rektum Titin. Aku adalah rektum. Fungsiku
sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Oke, bagus ya. Terakhir Eka Budi menjadi Anus, silakan. Waduh, saya jadi Anus, Pak. Nggak apa-apa, ini kan cuma berperan saja. Nggak usah marah ya. Enggak, ya. Aku adalah Anus. Fungsiku menjadi jalan pembuangan sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh dan gas-gas yang berbau. Disebut dengan tinja. Betul sekali. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya karena sudah berperan dengan baik menjadi organ-organ dari pencernaan ya. Nah, jadi jangan bilang lagi pakai, kan biasanya kalau kotoran tuh kalian sebutnya pakai TAI ya. Nah, pakailah kalau dalam bahasa IPA-nya adalah tinja. Ini bahasa sopannya ya. Jadi jangan gunakan lagi bahasa-bahasa yang kasar. Nah, untuk pencernaan mekanik dan kimiawi, silakan kelompok 2 baca perwakilannya ya. Salah satu saja, misalkan Maria, bacakan yang tempat pencerna organ mulut, Maria. Baik, terima kasih. Saya mewakili kelompok kami, kelompok 2, akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, organ tempat pencernaan mulut. Kemudian bagian organ yang berperan itu ada lidah, kemudian kelenjar ludah dan gigi. Kemudian proses pencernaan yang terjadi di mulut itu adalah pencernaan mekanis dan kimiawi. Nah, hasil pencernaan untuk lidah itu membantu mencampur makanan dan dengan saliva. Kemudian mendorong makanan masuk ke kerongkongan. Yang berikut, kelenjar lidah menghancurkan dan mengunyah makanan. Kemudian yang berikut mempermudah proses pengunyahan makanan. Itu saja, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Maria. Gimana kelompok 1 ada tanggapan? Dari jawaban kelompok 2 yang diwakili Maria, nggak ada ya? Oke, cukup. Nggak ada, Pak. Terima kasih Maria sudah menampilkan untuk yang organ mulut. Selanjutnya, untuk yang lambung dan usus halus, Bapak minta coba Graciana, dibaca yang lambung, Graciana. Pak. Ya, Graciana mewakili kelompok 1. Baik, Pak. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu kardia, fundus, dan pilorus. Di sana terjadi 2 pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Lambung merupakan tempat terjadinya hasil pencernaannya berupa pencernaan mekanis dengan bantuan gerak peristaltik dan secara kimiawi dengan bantuan kalau dia secara pencernaan secara peristaltik, dia berupa gerakan mendorong di lambung, Pak, gerakan naik turun, sedangkan secara kimiawi, Pak, dia dengan bantuan enzim, yaitu enzim pepsin dan enzim renin yang dihasilkan oleh asam lambung. Iya, terima kasih sudah menjawab pertanyaan nomor 2. Ada tanggapan dari kelompok 2? Ini tadi Graciana mewakili kelompok 1 ya. Oke, tidak ada. Tidak ada, Pak. Ya, cukup. Nah, selanjutnya ada 4 pertanyaan di sini yang sudah kalian jawab dari hasil diskusi kalian bersama kelompok-kelompok kalian. Sekarang Bapak berikan kesempatan untuk membacakan hasil jawaban kalian. Ya, siapa yang mau menjawab nomor 1? Silakan angkat tangannya. Saya, Pak. Ya, silakan. Oke, dari hasil pengamatan kelompok 2, organ apa saja yang termasuk ke dalam organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan itu meliputi mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara itu, organ-organ pencernaan pelengkap ada kantung empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Iya, terima kasih ya Titin ya. Beri tepuk tangan semuanya, benar. Kemudian nomor 2, siapa yang mau bantu Bapak? Saya, Pak. Ya, boleh, silakan Nur Ungki. Urutan saluran pencernaan dari awal hingga akhir itu dimulai dari mulut,
lalu ke kerongkongan, terus ke lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan terakhir anus. Iya, seperti yang tadi kita sudah bersama-sama menjelaskan melewati baik bermain peran, terus dari tonton video bahwa urutannya itu mulai dari mulut dan berakhir di anus. Nomor 3, coba bantu Bapak. Wildan, coba bantu Bapak nomor 3. Kurang besar. Kurang besar ya, oke. Sudah Pak, ya terima kasih. Untuk yang ketiga, bagian dari organ pencernaan utama, apa yang tidak melakukan proses pencernaan makanan tetapi memegang peran penting dalam jalannya makanan masuk ke dalam lambung, sebutkan dan jelaskan. Yaitu yang pertama ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah organ yang bentuknya mirip pipa yang fungsinya adalah untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Tanpa organ ini, makanan tidak akan bisa disalurkan ke lambung. Iya. Kerongkongan kita terletaknya di mana, Wildan? Di antara mulut dan lambung. Ya, lebih tepatnya di daerah leher sini sampai ke daerah lambung ya, betul. Terakhir, nomor 4. Saya, Pak. Ya, boleh, Grace. Silakan. Baik, Pak. Dari hasil pengamatan kelompok kami, pada proses pencernaan makanan terjadi 2 proses pencernaan. Makanan pertama sekali masuk melalui mulut. Di dalam mulut ada gigi, ada lidah, ada air liur. Jadi di sana yang berperan dalam pencernaan itu ada 2, yaitu mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik itu dibantu oleh gigi, sedangkan untuk pencernaan secara kimiawi dibantu oleh beberapa enzim yang terdapat dalam air liur kita, yaitu enzim amilase, pitialin, dan juga enzim maltase. Sudah Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Grace dan beberapa teman yang lain yang sudah membantu Bapak menjawab LKPD yang kalian kerjakan secara berkelompok ya. Nah, sekarang kita bersama-sama menyimpulkan nih kira-kira apa saja sih poin-poin penting dari pembelajaran pada hari ini. Nah, tadi sudah kalian pelajari bahwa ada organ pencernaan manusia, ada apa-apa aja, terus jenis pencernaan ada 2, ya kan? Terus bagaimana urutan dari sistem pencernaan kita. Nah, tadi sudah dijawab melalui pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD bahwa organ-organ kalian kita sebutkan mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sampai rektum dan anus. Kalau pencernaan ada 2, ada apa saja tadi? Kimiawi dan mekanis, Pak. Iya, ada mekanis dan kimiawi, benar. Dan urutannya tadi sudah kalian sebutkan melalui bermain peran pada organ-organ sistem pencernaan ya. Nah, dan ini adalah materi kalian secara umum dan secara garis besar. Kelihatan ya? Ternyata pencernaan kita itu tidak sesimpel itu, tapi juga tidak sesulit yang kalian bayangkan. Bahwa dari mulut, masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, usus halus, usus besar, dan akhirnya ke anus. Ya, seperti itu. Nah, tadi Bapak sambil menilai kalian pada saat pekerjaan kelompok, dan untuk kelompok itu akan mendapatkan reward karena sudah melakukan yang terbaik ya, sudah menampilkan sebagai peran dari organ pencernaan dengan baik, dan untuk kelompok terbaiknya jatuh kepada kelompok 1. Yaitu Arista, Dewi, Graciana, Hayati, Ista, dan Neneng. Selamat ya. Dan untuk kelompok 2, ya kelompok 2, Bapak beri penghargaan sebagai kelompok teraktif karena banyak bertanya dan juga banyak memberikan saran dan kritik terhadap teman-temannya dari kelompok lain. Seperti itu. Nah, ini nanti sebagai pengingat kalian di rumah bahwa organ-organ ini jangan sampai dilupakan ya urutan-urutannya. Ini ada mulut, kemudian ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar,
Kemudian tak lupa juga ada kelenjar-kelenjarnya tadi. Ada hati, pankreas, rektum, dan apa ini terakhir? Anus, Pak. Anus, Pak. Anus, Pak. Betul sekali ya. Jadi kalian diharapkan bisa dan juga tahu urutan dari sistem pencernaan, nama-nama organ pencernaan, serta fungsinya itu sendiri. Oke. Tadi kita sudah bersama-sama mempelajari organ-organnya dan juga sudah kita gali apa-apa aja sih yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Sekarang kita lakukan pretest. Nah, harapan Bapak semoga pretestnya, post-test. Semoga post-testnya lebih baik daripada hasil pretestnya ya. Oke, Bapak beri waktu 2 menit untuk mengerjakan post-testnya. Tulis di buku kalian yang tadi ya. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Oke, sudah. Sekarang Bapak tanya lagi, sudah paham belum materi kali ini? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, bagus. Paham, Nah, Pak. selain paham, juga kalian harus termotivasi nggak sih dengan belajar setelah tadi bermain peran? Seneng ya? Iya, Bu. Senang, Pak. Senang, Ya, Pak. bagus. Senang, Jadi Pak. Serasa harapannya- jadi artis. Iya, bener jadi artis. Saya jadi anus, Pak. Ya, jadi artis walaupun Kasihan sehari kita, Pak. dan sudah mendapat perannya masing-masing. Oke, Bapak harapkan pembelajaran kita semakin baik ke depannya dan kalian semakin termotivasi untuk belajar setelah menggunakan metode yang tadi. Kita sama-sama menjadi artis ya. Nah, untuk materi berikutnya, nah kira-kira ada dapat gambaran nggak nih? Ini ada gambar lambung, terus dia lagi sakit nih. Terus ada orang megang perut, terus ada yang seperti ini. Kira-kira belajar apa ya kita? Penyakit pada organ Gangguannya, Pak. pencernaan. Betul sekali. Penyakit. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Jadi silakan dibaca-baca lagi bukunya di rumah. Jadi pas nanti pretest lagi di pertemuan berikutnya kalian tidak kebingungan menjawabnya ya. Nah, oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini silakan Wildan untuk memimpin doanya dulu. Karena jam pelajarannya pas ya, sudah selesai. Ya, mari kita berdoa teman-teman. Di tempat duduk, siap. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Terima kasih atas partisipasi anak-anak semua, anak-anak hebat, anak-anak cerdas, anak-anak pintar. Tolong dipersiapkan setelah ini kalian ada pelajaran IPS, bukunya jangan pelajaran IPA lagi ya. Oke. Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Selamat Pak. siang. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Irwin yang sudah menampilkan peer teaching-nya dengan sangat baik. Wah, sangat effort sekali ya membuat tampilan kanvanya sangat banyak ya Pak ya. Dalam waktu semalam ya Pak. Oke, baik. Tadi Pak Irwin melewatkan waktunya sekitar 2 menit ya, nggak apa-apa. Sebelum kita ke penampil yang kedua, mungkin ada saran dan kritik yang akan disampaikan dari Pak Hartono atau Bu Yeni terkait dengan penampilan peer teaching dari Bapak Irwin. Monggo silakan Bapak. Pak Hartono dulu. Oke, sepertinya Pak Hartono tidak ada. Saya beri kesempatan. Saya minta ke Bu Yeni. Monggo silakan Bu Yeni. Mungkin mau memberikan saran dan masukan atas penampilan peer teaching dari Pak Irwin. Iya, makasih banyak Ibu Titin ya. Untuk Pak Irwin, saya kira apa yang ditampilkan tadi ya sudah bagus. Apa masalah dan solusinya Pak Irwin? Oke, untuk masalahnya sendiri itu motivasi belajar peserta didik rendah
dengan solusinya adalah menggunakan metode bermain peran, Ibu. Oh iya, jadi meningkatkan motivasi siswa ya. Nah, kalau memang kita lihat tadi dari penampilan peer teaching-nya Pak Irwin, memang ada motivasi ya siswa untuk belajar, dalam hal ini dia bermain peran. Dalam artian tadi berarti jawaban-jawaban di LKPD-nya itu diperankan ya sesuai dengan mungkin anggaplah karakternya masing-masing. Iya, yang saya suka tadi itu yang suara usus besar ya, memang cocok jadi usus besar. Iya, jadi mungkin itu nanti diterapkan pada siswanya bahwa silahkan sekreatif mungkin dalam bermain peran. Mungkin itu yang perlu nanti ditekankan ke siswanya ya, bahwa anggaplah ini kita bermain drama, ada perannya masing-masing, dan diharapkan siswanya memang mendalami dalam artian menghayati perannya masing-masing. Ya, hanya mungkin ada sedikit saran di bagian kesimpulan ya, bahwa gurunya terlalu aktif, siswanya yang tidak aktif. Nah, dalam membuat kesimpulan, ya biasakan siswanya yang membuat kesimpulan. Nanti kita arahkan bahwa silakan menyimpulkan dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Jadi siswa bisa menyimpulkan sendiri. Kemudian refleksinya juga nanti ya, kalau bisa ada mungkin satu orang bisa merefleksikan kegiatan kita hari ini, misalnya bagaimana perasaannya dalam belajar ini, kemudian apa yang Anda ketahui, apa yang Anda tidak ketahui, dan bagian mana yang paling Anda senangi. Mungkin itu ya refleksinya. Mungkin kalau bisa ada satu orang siswa yang mewakili temannya untuk memberikan refleksinya. Saya kira secara umum sudah bagus, tinggal nanti bagaimana mengarahkan siswanya di real teaching-nya. Karena ini kan siswanya pintar-pintar semua ya Pak Irwin. Benar. Nanti berbeda di real teaching-nya bagaimana. Apakah memang seperti ini atau tidak. Jadi yang penting itu bagaimana pengelolaan kelasnya, kemudian bagaimana sintaks pembelajarannya, kemudian bagaimana memanfaatkan memang hingga motivasi siswa itu meningkat disesuaikan dengan dalam artian ada angket yang diberikan. Ya, misalnya angket motivasi di awal, kemudian angket motivasi di akhir bersamaan dengan pretest dan posttestnya. Karena itu kan kalau misalnya motivasinya siswa yang mengisi berarti dijadikan pada pretest, dan samping ada nantinya instrumen yang akan menilai keterlaksanaan pembelajaran dari Pak Irwin. Ya, saya kira itu saja dari saya Pak Irwin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Titin ya. Iya Bu, terima kasih Bu Yeni atas saran dan masukannya untuk Pak Irwin, dan saran dan masukan itu juga berlaku untuk kita semua agar besok saat kita PPL pun dapat menerapkan ilmu-ilmu yang baru yang sudah diberikan oleh guru pamong maupun dosen kita. Selanjutnya silakan Pak Hartono untuk memberikan saran dan masukan untuk penampilan dari Pak Irwin. Dilanjutkan saja ya Ibu Titin, karena Pak Hartono hanya mungkin menyimak karena kondisinya lagi kurang sehat. Iya. Oke, baik Bu. Oke, saya lanjutkan lagi ya teman-teman.